Selamat siang, Ibu. Ya, sekarang kita les bahasa Indonesia ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu minta satu orang pimpin doa pembukaan. Yosi pimpin doa pembukaan. Semua silakan berdiri. Sebagai guru maupun sebagai siswa, kami mohon jagalah kami dalam pembelajaran kami pada hari ini. Nama Tuhan kami puji ini dari sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Ya, terima kasih kepada Yosi yang sudah memimpin doa pembukaan. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, hadir semua ya. Dan bagus, kalian hadir semua. Sebelum memulai pelajaran, Ibu minta kita semua perhatikan atau pusatkan perhatian serta pikiran pada materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Jadi kita harus rajin ke sekolah ya. Selain rajin ke sekolah, kita juga harus rajin buat apa? Rajin belajar. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar materi tentang apa? Teks deskripsi. Khususnya materi tentang apa? Yang tahu jawab angkat tangan. Kandi. Teks deskripsi khususnya ada bagian-bagiannya. Dari yang kita belajar pada pertemuan minggu lalu itu materinya tentang apa? Iya, bacaannya tentang rumah tontonan. Namun materinya tentang apa? Teks deskripsi khususnya materi tentang struktur apa? Struktur teks deskripsi. Coba siapa masih ingat ada berapa bagian struktur teks deskripsi? 3. Yang tahu jawab angkat tangan. Kandi 1. Identifikasi. Ya, identifikasi. Tepuk tangan untuk Kandi. Terus yang kedua apa? Nanti. Deskripsi bagian. Ya, deskripsi bagian. Tepuk tangan untuk Nanti. Ya, kesimpulan atau kesan. Tepuk tangan. Identifikasi. Yang kedua deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Yang ketiga apa? Kesimpulan. Baik, identifikasi menjelaskan tentang apa? Yang tahu jawab angkat tangan. Identifikasi. Ya, Yosi. Berisi nama objek yang deskripsikan, lokasi, secara lahirnya, makna nama dan pernyataan umum tentang objek. Ya, jadi identifikasi itu berisi nama objek, lokasi objek, terus apa lagi? Sejarah, sejarah objek, terus apa? Makna tentang objek. Terus yang kedua deskripsi bagian. Kesimpulan atau kesan umum berisi tentang apa? Berisi kesimpulan tentang objek yang dideskripsikan. Ya, berisi tentang kesimpulan terhadap objek yang dideskripsikan. Tepuk tangan untuk ya, jadi anak-anak masih ingat materi yang kita belajar pada minggu lalu, yaitu tentang struktur teks deskripsi. Pada hari ini kita belajar materi baru, yaitu tentang apa? Unsur kebahasaan teks deskripsi. Ya, sebelum memasuki materi selanjutnya, Ibu ingin menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu menerapkan struktur dan unsur kebahasaan dan
baca. Yang berikut yang kita pelajari atau indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengidentifikasi unsur bahasa. Yang kedua, siapa mau baca? Lani mau baca. Lani baca. Unsur bahasa teks deskripsi yang didengar dan dibaca. Ya, menelaah unsur kebahasaan teks deskripsi yang didengar dan dibaca. Dari IPK-nya ada berapa? Teks deskripsi ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu setelah mempelajari materi tentang unsur kebahasaan, anak-anak diharapkan dapat apa? Mengidentifikasi dan menelaah teks deskripsi dengan tepat ya. Jadi dapat mengidentifikasi dan menelaah teks deskripsi dengan tepat serta menjunjung atau menunjang nilai-nilai mandiri, kejujuran dan kerjasama. Yang berikut, pada pembelajaran kali lalu kita sudah lihat bersama tentang pengertian teks deskripsi. Siapa yang mau baca pengertian teks deskripsi? Ya, kami silakan. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang memberikan informasi tentang gambaran sebuah objek, tempat atau peristiwa tertentu yang sejelas-jelasnya kepada pembaca sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar atau merasakan apa yang dideskripsikan oleh penulis. Ya, tepuk tangan. Itu pengertian dari teks deskripsi, yaitu teks yang memberikan informasi tentang gambaran sebuah objek, tempat atau peristiwa tertentu yang dideskripsikan atau yang sejelas-jelasnya kepada pembaca sehingga pembaca itu seolah-olah dapat melihat sendiri ya, melihat dan mendengar serta merasakan apa yang dideskripsikan oleh penulis. Ya, yang berikut. Sekarang kita berusaha untuk mengkaji penggunaan bahasa pada kutipan teks deskripsi. Ya, di sini dalam sebuah teks deskripsi dia menggunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan sebuah objek itu secara terperinci ya, atau secara detail sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah dapat melihat, mendengar atau merasakan apa yang dideskripsikan. Terus, yang kedua dalam teks deskripsi biasanya menggunakan kalimat yang menggunakan cerahan panca indera. Di sini manusia itu ada berapa indera? 6. Ya, 6 indera. Terus di sini dalam teks deskripsi misalnya seolah-olah pembaca atau pendengar dapat melihat. Kalau melihat menggunakan indera apa? Mata. Indera penglihatan dan mata. Coba siapa bisa buat contoh kalimat yang menunjukkan pembaca atau pendengar seolah-olah dapat melihat objek yang dideskripsikan. Nah, coklat ya, kalau coklat yang menggunakan indera penglihatan. Dan juga kalau indera peraba, misalnya kita bisa merasakan halus, lembut ya. Nah, ini bulunya sangat lembut, berarti kita menggunakan indera apa? Peraba. Yang ketiga, penggunaan kata berimbuhan ya. Nah, penggunaan kata berimbuhan. Penggunaan kata berimbuhan di sini ada awalan, sisi
Awalan. Sambung. Disambung ya, ditulis sambung. Kalau harus menunjukkan apa? Keterangan apa? Keterangan tempat. Ya, dari kami masih ingat ya. Jadi setelah kata depan diri, di depan kata depan diri itu harus ada kata yang menunjukkan keterangan tempat dan ditulis terpisah ya. Sedangkan di sebagai awalan itu ditulis sambung. Selain itu awalan contoh pada kata memukul ya. Nah, kalau kata memukul itu berasal dari kata dasar apa? Pukul tambah awalan menjadi mukul. Terus selain itu awalan apa lagi? Awalan misalnya terlihat ter tambah kata lihat jadi terlihat. Jadi itu merupakan awalan. Terus penggunaan kata bersinonim. Siapa masih ingat apa yang dimaksudkan dengan sinonim? Sinonim adalah kata memiliki persamaan arti. ya, tepuk tangan untuk siapa? Jadi sinonim adalah kata-kata yang memiliki persamaan arti. Coba siapa bisa berikan contoh kata-kata yang memiliki sinonim? Atau kata-kata yang bersinonim? Nah, contoh kata mati bersinonim dengan kata apa? Wafat. Terus? Meninggal. Ya, jadi tepuk tangan untuk anak-anak. Itu contoh kata bersinonim. Kalau kata ganteng bersinonim dengan kata apa? Ganteng bersinonim dengan kata tambah. Kalau antonim berarti kata-kata yang memiliki arti yang berlawanan ya. Contoh, mati berantonim dengan kata lawannya apa? Mati. Hidup hidup. Kalau panjang berantonim dengan kata pendek. Ya. Yang berikut penggunaan ejaan, tanda baca, huruf kapital dan pada kutipan teks deskripsi. Baik, di sini kesalahan penggunaan ejaan. Ejaan di sini berarti penggunaan huruf. Misalnya, contoh ada kata pada hari ini Yosi izin tidak masuk sekolah. Penulisan kata izin biasanya menggunakan huruf J atau Z. Jadi izin itu harus menggunakan huruf apa? Z, bukan J. Terus yang kedua kesalahan penggunaan tanda baca. Ya, misalnya dalam penulisan teks deskripsi itu masih menggunakan penulisan tanda baca yang belum tepat. Setiap katanya. Ya, nanti anak-anak bisa baca di materi ajar yang ibu sudah bagikan di masing-masing kelompok ya. Ya, jadi selain penulisan nama orang, nama tempat ya, misalnya di tanah merah berarti huruf awal setiap kata, misal kata tanah merah itu T-nya besar, terus M-nya besar. Jadi itu tentang penggunaan huruf kapital. Yang berikut, sudah mengerti semua penjelasan ibu tadi tentang unsur kebahasan teks deskripsi? Sudah mengerti atau belum? Ya, sekarang ibu minta kita perhatikan contoh teks deskripsi yang ditampilkan di depan. Bisa baca tidak? Bisa. Ya. Ya, teksnya berjudul apa? Kucing Angora. Di sini ada berapa paragraf? 5. Ya, ada 5 paragraf. Siapa yang mau baca paragraf pertama? Saya.
Ya. Yunus. Nah, Yunus baca. Kucing Anggora mempunyai bulu yang putih seperti kapas. Populer untuk dipelihara. Selain itu banyak orang suka kucing Anggora karena tingkahnya yang aktif. Ya, tepuk tangan untuk Yunus. Oh ya, kelompok 3 nanti. Sedangkan untuk telinga kucing Anggora tampak menutup ke ujung. Bentuknya juga sangat mirip dengan segitiga untuk jarak telinganya. Tentu sangat berdekatan tanpa ada banyak bulu yang lebat atau panjang, sehingga Anda bisa melihat dengan sangat jelas. Ya, tepuk tangan untuk Nati. Yang berikut kelompok 4 baca paragraf keempat. Hal yang paling unik pada kucing Anggora adalah matanya. Jika dilihat baik-baik, mata kucing ini tampak miring ke atas, bahkan tampak seperti bentuk buah almond. Jika kucing tersebut berwarna biru, maka itu bertanda bahwa kucing tidak bisa mendengar. Berbeda dengan kucing lainnya, bagian hidung kucing Anggora juga tampak mancung, apalagi badannya yang tampak lonjong. Sedangkan pada bagian kakinya tampak tinggi dan panjang. Ekornya juga tampak tebal dan lebat pesisir seperti kemonceng. Persis seperti Kemonceng. kemonceng. Yosi yang sudah membaca paragraf keempat dan kelima. Tepuk tangan untuk yang berikut. Setelah membaca teks deskripsi ini yang berjudul Kucing Anggora, kita berusaha untuk menelaah unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi. Yang pertama, sebutkan kalimat yang menunjukkan pendengar atau pembaca dapat melihat objek yang dideskripsikan. Apa yang dapat dilihat seperti perhatikan teks tersebut. Yang menjawab angkat tangan. Kapas. Ya, kucing Anggora mempunyai bulu yang putih seperti kapas. Untuk melihat bulunya itu berwarna putih, maka kita menggunakan indera apa? Penglihatan. Itu mata. Tepuk tangan untuk siapa? Mengkonkretkan. Teks deskripsi tadi menjelaskan ciri fisik kucing, berarti dari bulunya, bentuk kepala, pakaian, jadi dari warna bulu sampai dengan bentuk tubuh kucing Anggora. Warna bulunya tadi warna apa? Putih, seperti kapas. Terus di sini selain penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan, yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Siapa yang membaca? Ya, yang membaca silakan. Kandi. Lebih cenderung menggunakan serapan indera penglihatan. Kucing Anggora mempunyai bulu yang putih seperti kapas. Pada bagian kepalanya, kucing ini punya bentuk kepala seperti segitiga yang terbalik. Bagian atasnya tampak lebih lebar, kemudian semakin ke bawah dagu semakin mengerucut. Kepalanya juga tampak tidak terlalu panjang, jadi sangat berbeda dengan kucing Persia. Mata kucing ini tampak miring ke atas. Ya, jadi kesimpulannya penggunaan, ya sebelumnya tepuk tangan dulu untuk Anda. Ya, jadi kesimpulannya dalam teks deskripsi
puisi yang berjudul Kucing Anggora lebih banyak menggunakan serapan indera penglihatan yaitu mata. Di sini Ibu ada lampirkan contoh kalimat yang menunjukkan serapan indera penglihatan. Yaitu yang pertama, kucing Anggora mempunyai bulu yang putih seperti kapas. Terus pada bagian kepalanya, kucing ini mempunyai bentuk kepala seperti segitiga terbalik. Terus bagian atasnya tampak lebih besar. Dan kalau segitiga terbalik, kau bisa bayangkan bagian kepalanya tampak lebih besar. Terus semakin ke bawah semakin mengerucut. Kepalanya juga tampak tidak terlalu panjang jadi sangat berbeda dengan kucing Asia. Yang kedua, menggunakan convex. Convex berarti imbuhan gabung dia ada awalan dan akhiran. Di sini terdapat pada kata berdekatan. Berdekatan berasal dari kata dasar apa? Dia dekat. Dia mendapat awalan ber dan akhiran an. Jadinya berdekatan. Dan melihatnya awalan mo dan akhirannya. Terus yang ketiga, dalam teks deskripsi tadi terdapat kata depan, yaitu kata depan ke atas. Terus penggunaan kata bersinonim dalam teks deskripsi tadi tidak ditemukan Ibu tadi? Tidak ada pertanyaan? Ya, sekarang saatnya kita mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya, sekarang Ibu tampilkan dulu LKPD. Dan tujuan pembelajaran sama seperti yang Ibu sudah paparkan pada pertemuan awal tadi Sekarang materinya itu tentang unsur kebahasaan. Terus yang berikut sebelum menyelesaikan LKPD ini dikerjakan dalam bentuk kelompok Kelompoknya masih seperti pada pertemuan kali lalu, tapi jumlah kelompoknya Ibu kasih kurang menjadi 4 kelompok maka jumlah anggota masing-masing kelompoknya 5 orang. Ya, sekarang Ibu baca dulu nama-nama kelompok Kelompok 1, Damianus, Joven, Apriliani, Edison, dan Stefanus 2. Kelompok 2, Yunita, Gabriel, Simon, Yusmina, dan Panci. Kelompok 3, Gregorius, Marcella, Rovinus, Krisno, dan Minarti. Kelompok 4, Ronaldo, Kandi, Restiana, Sani, dan Yosef Said. Jadi pekerjaan ini diselesaikan dalam bentuk kelompok ya, jadi membutuhkan diskusi dan kerjasama dalam kelompok. Baik, petunjuk atau langkah kerja dalam
Sudah siapkan kolom-kolom ya? Kolom itu yang pertama nomor nomor 1, yang kedua unsur pembahasan, yang ketiga kutipan teks, yang keempat penjelasan. Ya, di sini yang pertama menggunakan kata umum dan kata khusus. Di situ setelah anak-anak baca baca teks itu yang judul sekolahku yang besar dari hijau, baru tentukan kata umum dan kata khusus. Tulis di situ. Kalau tidak ada berarti lepas kosong ya. Sudah mengerti? Ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan. Kelompok 1 ya, diberi kesempatan kelompok 1 untuk melaporkan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, silakan kepada siapa yang dipercayakan. Selamat siang, guru dan Volume teman-teman. suaranya diperbesar. Selamat siang, guru dan teman-teman. Selamat siang. Saya mau melaporkan hasil diskusi dari kelompok saya. Menggunakan kata umum dan kata khusus. Satu, Menggunakan kata unsur umum. pembahasan. Unsur bahasa. 1. Menggunakan kata umum dan kata khusus. Himpenik dan himponik. Untuk mengotretkan kata umum. Himpenik. Hipernim. B. Kata umum khusus. Ya, kata umum atau hipernim tidak ada ya. Menurut kelompok 1, kata umum atau hipernim tidak ada. B. Kata khusus. B. Kata khusus himponik. Teks. Sekolah tergolong sekolah yang bisa belajar kata khusus hijau. Penjelasan. Kata hijau merupakan himponik. Khusus kata umum adalah warna. 2. Menggunakan kalimat rincian untuk mengontrolkan. Kutipan teks. Sekolahku sangat sejuk karena memiliki banyak sekali. Jika kita memasuki pintu gerbang utama, kita akan melihat sebuah gedung yang sangat besar. Penjelasan. Menggambarkan keadaan sekolah yang besar dan hijau. 3. Menggunakan kata depan di sekolah. Kutipan teks. Sekolahku terletak di sebuah kanan bangunan keselahan seluas 2 hektar. Sekolahku sangat sejuk karena memiliki banyak sekali pepohonan. 2. Udara di sekolahku terasa sangat sejuk dan segar. Penjelasan. Menunjukkan di sebagai kata depan karena ditulis terpisah dan setelah kata depan terdapat. Pendapat. Kata yang membutuhkan keterangan yang tepat. 4. Baca
Lihat, yang sekolah pun terletak di tengah kota dan dibangun atas lahan Seluas seluas 2 hektar. Sekolah pun memiliki gedung yang cukup besar. Jika kita memasuki pintu gerbang utama, kita akan melihat sebuah gedung yang sangat besar. Artinya sudah bisa jelasan menggunakan kalimat yang mudah menggambarkan serata indra pengungkapan di Sumatera. Merasakan sekolah sangat dan banyak sekali pepohonan hijau yang tumbuhan di dalamnya. rimbun. Di dalam pepohonan sangat banyak tersebut membuat di dalam sekolah merasa sangat subur dan gelap. Penjelasan menggunakan serapan indra perasa kulit. Meraba semangat. Sekian dan terima kasih. Apa ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, ada tanggapan. Silakan kelompok 3 ingin menanggapi. Mereka punya kurang di unsur kebahasaan. Nomor 3 menggunakan harus kurang berpunya harus. Selain itu, di sana juga terdapat ruang tunggu untuk para tamu yang dilengkapi dengan fasilitas televisi dan pendingin ruangan. Jika kita berdiri menghadap tiang bendera, ruang-ruangan yang berada di sebelah kanan merupakan local kelas. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menangkap ya. Tepuk tangan untuk Narti. Ya, jadi menurut kelompok 3, jawaban dari kelompok 1 masih kurang ya. Di jawaban nomor 3 menggunakan kata depan diri. Seharusnya masih ada 2 kalimat ya dari yang pertama. Selain itu di sana juga terdapat ruang tunggu untuk para tamu dan juga kalimat yang kedua, jika kita berdiri menghadap tiang bendera, ruangan-ruangan yang berada di sebelah kanan merupakan lokal kelas. Ya. Apakah kelompok lain masih menanggapi jawaban dari kelompok 1? Silakan. Masih ada tanggapan? Ya, tidak ada tanggapan. Lagi tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menanggapi. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 atau kelompok berapa yang sudah selesai? 3. Ya, kelompok 3 silakan. Ya, kelompok lain silakan perhatikan dan mendengar apa yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Saya melakukan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Untuk kebangsaan satu, menggunakan kata umum dan kata khusus simbolik untuk mengantarkan kata umum simbolik. Kata khusus simbolik buktikan sekolah yang sangat besar dan jauh. Kata khusus jauh. Penjelasan kata hijau merupakan simbolik atau kata khusus, maka umumnya adalah warna. Dua menggunakan kalimat rinci untuk Rincian konkretnya. kutipan teks sekolahku sangat sejauh karena memiliki banyak selain pepohonan hijau yang Rimbun dan dalamnya. di dalamnya. Jika kita memasuki pintu gerbang utama, kita akan melihat sebuah gedung yang sangat besar. Penjelasan menggambarkan sebuah keadaan sekolah yang besar dan hijau. Tidak menggunakan kata seperti menggunakan kata depan.
dibangun di atas lahan seluas 2 hektar. Sekolahku sangat sejuk karena memiliki banyak selain pepohonan hijau yang Rimbun di dalam. pepohonan yang sangat banyak tersebut membuat udara di sekolah terasa sangat sejuk dan segar. 4. Menggunakan bahasa yang seolah-olah batas pendengar melihat sekolahku sekolahku terletak di tengah kota dan dibangun di atas lahan seluas 2 hektar. Sekolahku memiliki gedung-gedung yang cukup besar. Kita masuk pintu gerbang. Kita akan melihat gedung yang sangat besar. Kantin yang besar dengan sangat rapi dan permanen. Penjelasan menggunakan kalimat yang menerapkan indera kita di pendengar. Berdasarkan sekolah sangat sejuk dengan memiliki banyak selain pepohonan hijau yang adalah pohon yang sangat banyak membuat udara di sekolah terasa segar dan segar. Penjelasan menggunakan serapan indah beragam sulit. Terima kasih atas kesempatan menyampaikan tanggapan dari kelompok lain. Ya, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ada. Ya, ada tanggapan dari kelompok 4 terhadap hasil diskusi kelompok 3. Silakan. Saya menyetujui teks nomor 4. Terdapat kalimat apabila dilihat dari atas sekolahku berbentuk persegi panjang dengan dipenuhi oleh pepohonan yang sangat indah. Ya, menurut kelompok 4, jawaban dari kelompok 3 tentang menggunakan bahasa yang seolah-olah pendengar dapat melihat itu kalimatnya masih kurang. Ada tambahan kalimat yaitu apabila dilihat dari atas sekolahku berbentuk persegi panjang dengan dipenuhi oleh pepohonan yang sangat rindang. Ya, jadi benar. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Akan merevisi atau memperbaiki laporan hasil diskusinya sesuai dengan masukan dari kelompok 4. Setelah itu, pekerjaan itu dikumpulkan melalui apa? Ya, jadi sekarang kesimpulan terakhir. Sekolahku teks yang berjudul Sekolahku yang Besar dan Hijau tadi memiliki kata khusus di fonim ya. Kata khusus di fonim ya itu pada kata hijau ya. Kata hijau. Kalau kata hijau kata hurufnya apa? Hijau. Yang berikut menggunakan kalimat hijau. Di dalam itu sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan kelompok 3 tadi ya. Terus yang berikut tadi kita sudah belajar materi tentang apa? Unsur pembahasan teks deskripsi. Ya, unsur pembahasan teks deskripsi. Dan dalam unsur pembahasan itu menggunakan apa? Yang pertama, unsur pembahasan itu ya, kita menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Yang kedua,
Iya. Yang ketiga apa? Menggunakan kata depan di. Yang menggunakan kata depan dan awalan, kata depan atau kata bertimbuhan. Di situ ada awalan, ada awalan, akhiran, dan juga sisipan atau timbuhan gabung. Terus yang ketiga, menggunakan apa? Ejaan, penggunaan ejaan yang tepat. Di situ ada penggunaan ejaan juga diperhatikan tanda baca dan huruf kapital. Jadi itu tentang unsur kebahasaan teks deskripsi. Ada yang belum mengerti tentang materi yang kita pelajari pada hari ini? Ya, sudah mengerti semua ya? Iya. Jadi pesan ibu, setelah pembelajaran ini berakhir, anak-anak diharapkan untuk mempelajari kembali materi yang kita sudah pelajari pada hari ini di materi ajar yang ibu sudah bagikan ya. Setelah itu sebagai persiapan untuk pertemuan pada hari depan, yaitu materi yang akan kita pelajari itu tentang menulis teks deskripsi ya. Jadi anak-anak untuk mencari buku bacaan atau buku pelajaran yang ada di perpustakaan ya, sebagai persiapan untuk pertemuan kali depan.